Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau ajak kalian mengikuti kegiatan saya setelah Simba sudah nggak ada. Kegiatan saya ngapain saja sih? Jadi kalau misalnya hari biasa, hari sekolah, saya jam 7 pagi harus sudah bangun. Terus saya juga harus menyiapkan mangkok buat dibawa ke sekolahan. Ada mangkok besar, mangkok kecil, sendok, sama air putih. Kalau dulu saya nyiapin mangkoknya ada 2 karena anak yang nomor 3 waktu itu masih sekolah SD. Kalau untuk sarapan kadang saya masak, kadang majikan saya beli sendiri ya. Bagi kalian yang sudah lama mengikuti channel saya sudah tahu ya saya siapa. Tapi bagi yang baru gabung mungkin belum tahu. Iya, saya hanyalah seorang TKW. Kerja saya di bagian informal atau PRT. Job saya merawat lansia. Lansia yang saya rawat sekarang sudah nggak ada ya. Beliau sekarang sudah tenang di sana. Semenjak beliau pergi, rasanya jadi sepi. Karena dulu setiap hari kita selalu bersama. Tidur kita bersama. Makan kita sering bersama. Setiap hari selalu manggil nama saya, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Setiap hari, setiap pagi kalau anak-anak sudah berangkat sekolah, biasanya saya beres-beres, nyapu, dan ngepel. Sebenarnya rumah ini ada 3 lantai ya, lumayan besar sih karena 2 rumah jadi 1. Lantai 3 saya ngepelnya cukup 2 minggu 1 kali saja. Lantai 2 saya cuma beres-beres dan nyapu. Karena di lantai 2 lantainya terbuat dari kayu, jadi jarang dipel. Dan untuk lantai 1 setiap hari beres-beres, nyapu, ngepel. Soalnya aktivitas mereka kebanyakan ada di lantai bawah. Ruang tamu di sini ada 2 ya. 1 ruang tamu tempat majikan, satunya lagi ruang tamu punya Simbah waktu itu. Jadi di rumah ini yang terpisah hanya ruang tamu saja, sedangkan dapur, lantai 2 dan lantai 3 sudah menyatu. Ngepel lantai dapur biasanya saya pakai tangan ya, menurut saya lebih bersih. Kalau pakai sodokan kurang bersih, soalnya lantai dapur itu kan berminyak. Belanja sayur. Setiap belanja sayur saya belanjanya di sini ya. Tempatnya di samping rumah majikan saya. Untuk kebutuhan belanja biasanya saya dikasih uang belanja sebanyak 1000 NT. 1000 NT kalau dirupiahkan sekitar 450.000 rupiah. Uang ini saya gunakan untuk belanja sehabisnya. Kalau misalnya uang belanja sudah habis, saya baru minta lagi ke majikan saya. Menurut saya di sini lumayan lengkap sih. Ada sayur, ada ikan, ada daging, dan bumbu-bumbu yang lainnya.
Kalau masalah harga ya jelas beda lah sama yang di pasar atau supermarket. Karena setiap penjual kan mau ambil untung. Saya di sini nyucinya cuma punya 3 orang ya. Punya saya sama kedua anak majikan saya yang gede-gede. Anak yang pertama sama anak yang nomor 2. Saya di sini seringnya nyuci pakai tangan ya, kecuali saya lagi sibuk, cucian banyak banget. Terus kalau misalnya ada cucian yang agak berat, saya baru pakai mesin cuci. Majikan saya nyuci baju sendiri, paling saya cuma bantu beliau jemur sama melipat baju saja. Hari ini saya mau nyuci kamar mandi atas ya. Saya nyuci kamar mandinya nggak setiap hari, karena kan kamar mandi nggak cuma satu, jadi saya nyucinya itu bergantian. Buat kalian yang punya pekerjaan banyak, harus pinter-pinter bagi waktu, supaya badan kita tidak terlalu capek karena pekerjaan. Menjadi seorang TKW gampang-gampang susah. Menjadi TKW itu harus bisa dan kuat. Kuat bukan cuma dalam hal pekerjaan, tapi kita juga harus kuat menahan rasa rindu kita untuk keluarga kita, saudara kita, teman kita, bahkan orang-orang yang kita sayang. Karena untuk menjadi TKW butuh waktu yang cukup lama, bukan cuma 1 atau 2 bulan saja. Kita di sini kerjanya kerja sistem kontrak. Kita butuh waktu 2-3 tahun, bahkan lebih. Selain kuat, kita juga harus bisa. Kita harus bisa beradaptasi dengan orang yang tidak kita kenal, dengan orang yang berasal dari negara yang berbeda, dengan adat, budaya, dan kebiasaan yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Bahkan makanan sekalipun kita harus beradaptasi, karena cita rasa masakan setiap negara itu berbeda. Di saat kita bekerja, ingatlah tujuan utama kita bekerja itu apa. Kerja tanpa tujuan utama sepertinya akan susah mewujudkan impian yang kita inginkan. Tanamkan keyakinan di hati kita, kita yakin kita pasti bisa. Siang saya harus masak buat majikan ya. Kalau siang anak-anak kan pergi sekolah, majikan laki-laki saya nggak ada di rumah.
Biasanya majikan perempuan saya minta masak makanan yang simpel saja. Tapi kalau di hari libur seperti hari Sabtu atau Minggu, siang hari saya biasanya masak mie atau bubur. Tergantung permintaan mereka mau makan apa. Dan hari ini beliau minta makan suijiao. Beliau mau makan ini, nanti saya bisa masak makanan yang lainnya. Hampir setiap hari saya nyikat kandang ini ya. Kalau nggak disikat atau dicuci, bulunya banyak banget. Si hitam ini namanya Xiaohu. Menurut saya dia sangat membantu ya. Seandainya nggak ada dia, mungkin kalau ada tamu atau ada orang manggil dari luar, saya nggak dengar. Soalnya jarak dari depan sampai ke belakang, sampai ke dalam, itu terlalu jauh. Hari ini jadwal saya ngelap kompor. Ini bagian atasnya, bagian penyedot asapnya, nggak setiap hari saya bersihkan ya. Tapi sering sih, kalau misalnya sudah lengket, sudah berminyak, saya rasa sudah kotor, pasti saya cuci, pasti saya bersihkan.
dikasih ikan sama anaknya Simbah yang paling gede. Gede banget. Yo kampe nih. Kampe semeneng mutu apa? 要不是那个啊，他们要买的，不是我们的。哦，包。3包。对，那是他们要买的。Gede banget ya. 其实那个很贵。我听那个，然后不是在念。Saya kalau siang makannya apa saja lah ya, yang simple. Soalnya anak-anak nggak ada di rumah. Terus tadi majikan saya makan apa ya itu, gambling apalah namanya, cuikiang, suijiao. Jadi saya masak mie saja yang gampang. Jangan lupa berdoa dulu. Enak ya. Setelah makan siang, biasanya kalau semua pekerjaan sudah beres, sudah tidak ada pekerjaan lagi, saya diizinkan istirahat siang atau tidur siang. Tapi pekerjaan saya di hari ini belum selesai. Saya masih harus beresin baju sama bersihin kamar anak majikan saya. Menurut saya, untuk pekerjaan saat ini lebih ringan ya dibandingkan dengan dulu. Di waktu Simbah masih ada, saya kerjanya selalu gugup. Soalnya takutnya kenapa? Di saat Simbah manggil, saya nggak dengar. Saya takut kalau beliau itu jatuh. Tapi kalau untuk saat ini, saya bisa agak nyantai sedikit.
Di Taiwan itu cara buang sampahnya beda loh dengan cara di Indonesia. Di Taiwan buang sampah harus dipisah ya. Misalnya ada sampah sisa makanan, kita buangnya juga harus di tempat yang terpisah atau berbeda. Mereka sudah menyiapkan tempat tersendiri untuk sampah sisa makanan. Kemudian untuk sampah yang terbuat dari plastik seperti botol plastik bekas atau barang yang terbuat dari kaca atau bahkan barang yang terbuat dari kayu, kita buangnya juga harus terpisah. Mereka ada mobil tersendiri yang bisa mengangkut sampah yang masih bisa didaur ulang. Kalau untuk malam hari saya masaknya agak banyak ya, karena anak-anak sudah pulang sekolah, majikan laki-laki saya juga sudah pulang. Kita semua ada di rumah. Saya di sini masak untuk 7 orang ya, termasuk saya. Kalau di hari Minggu, saya masaknya lebih banyak lagi. Karena saudara majikan saya pada datang ke sini, makan malam di sini, kita makan bersama, dan saya yang masak buat mereka. Kalau hari Minggu kita kumpul ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap sama. Bye-bye. 不用切的，不用切的，不用拍都可以，都可以。呀，你看带用了。我还没送过去，第二天还给我刷呢。不要了吗？咱洗掉都身体好软，不要？好软。我还真开过。Kebiasaan saya kalau sudah selesai masak, saya pasti ngelap kompor lagi, takutnya ada semut.
Tugas hari ini belum selesai ya. Tadi majikan saya nyuruh saya suruh pasang spray. Katanya anak Simbah yang paling besar yang pertama mau datang ke sini mau nginep. Setelah makan malam biasanya kita duduk santai di sini ya, sambil ngobrol, nonton TV, makan buah, sampai waktunya nanti kita mau tidur. 阿朵说今天怎么没有那坨咖啡色的？生煎干贝，拿玫瑰叶，去哪？去哪？干嘛？再个十几秒吧，15秒，很快吗？哦，那好香的味道。哎呀，高不高？不来电了。这里面就是冰的，我们是2个。先吃一。在这里干嘛？干嘛？留起啊！不用紧。好可是。谢谢。阿卡米达。你知道爸爸最近很爱看《爱的迫降》吗？哎，我也想看很好看，超然后还蛮也不是说爆很好。就是我们这1年都没有生过这个。没有，因为它这个是可以直接吃的，不用煮就这比较新鲜。对，没什么怕。 9跟9没有啊，我们是邀请你来我们家看的，没有邀请你来我们家吃的。然后这个，感谢你。这是下一个，我不要吃。这是什么？爸爸一个。温见贵。你好歹喜欢手吗？ Malam hari biasanya kalau pekerjaannya sudah selesai, saya masuk kamar sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Saya sudah bisa istirahat. Sebelum tidur biasanya saya ngedit video dulu. Saya di sini ngeditnya pakai HP ya. Karena saya bikin videonya juga pakai HP, bukan pakai kamera. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mau mengikuti kegiatan saya mulai dari pagi sampai malam. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.